Saudara, puluhan mahasiswa Batam mengadakan aksi damai di depan gedung DPRD Kota Batam. Sejumlah poin tuntutan disampaikan, mulai dari makan bergizi gratis, masalah sampah, perizinan perusahaan, hingga isu rempang. Aksi ini dilakukan pada Rabu 5 Februari 2025. Mahasiswa yang terdiri dari BEM sejumlah kampus di Batam meminta kejelasan terkait program makan bergizi gratis yang masih diadakan di 4 sekolah di Kota Batam. Mahasiswa mempertanyakan kendala pemerintah yang menyebabkan program andalan Presiden Prabowo Subianto ini tak kunjung menyentuh anak-anak di Batam secara merata. Masalah sampah juga tak luput dari sorotan mahasiswa. Mereka bahkan menuntut agar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang dianggap tak becus mengurus permasalahan sampah untuk dipecat dari jabatannya. Sekarang per hari ini masih belum maksimal terkait dari makan bergizi gratis. Dan terakhir terkait dari lingkungan hidup, yang hari ini kami meminta untuk DLH kembali hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan statement, untuk menyampaikan transparansi apa yang menjadi keluh kesah kita selama ini. Sejumlah titik yang sudah darurat sampah diminta untuk segera dibereskan. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti status perizinan sebuah perusahaan di Tanjung Uncang. Aktivitas perusahaan ini disebut-sebut menyebabkan kerusakan lingkungan. Kami meminta segera penyelesaian sampah di Dapur 12, segera penyelesaian sampah di Ciledekop, di Tanjung Uncang, segera perizinan perusahaan diselesaikan di Tanjung Uncang, sama PT ABH. Konflik PSN Rempang Eco City juga disuarakan dalam aksi damai ini. Mahasiswa mempertanyakan peran DPRD Kota Batam yang terkesan tidak hadir di tengah masyarakat Rempang. Selain itu, mereka juga menyoroti penetapan Nek Awe sebagai tersangka yang dituduh melanggar pasal 333 KUH Pidana tentang perampasan kemerdekaan orang lain. Menurut mahasiswa, warga Rempang justru menjadi korban yang kemerdekaannya dirampas. Terlebih Nek Awe, lansia 67 tahun yang sudah renta, dianggap tidak punya kemampuan untuk merampas kemerdekaan seseorang. Karena PSN akan dievaluasi oleh Presiden, mahasiswa juga meminta agar PT MEK tidak beraktivitas sampai proses evaluasi selesai dilaksanakan. Kami berharap setelah ini kami akan ada gerakan dengan bawa tagline copot KRS lingkungan hidup, karena menurut kami tidak becus mengurus sampah dan juga persoalan perizinan dan lainnya. Yang pertama. Dan yang kedua, kami sangat berterima kasih atas kritikan dari kawan-kawan untuk bagaimana kami usulkan untuk memberikan rekomendasi kepada anggota Dewan dalam hal ini Komisi 1 memfasilitasi kami memberikan rekomendasi kepada pihak terkait dalam hal ini PSN yang saya pikir bagaimana untuk mengosongkan ataupun jangan dulu lah beroperasi terkait dengan perusahaan PT MEK yang kita tahu bahwa sekarang lagi bersih tegang antara tersangka sama tersangka gitu. Dan yang terakhir persoalan makan bergizi gratis. Dan kami harap ini kan program yang betul-betul masuk dalam program unggulan dari Prabowo Gibran. Dan kami berharap bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sama-sama harus memprioritaskan. Anwar Anas, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Batam, menyebut segera mengambil tindakan terkait poin-poin tuntutan mahasiswa. Kalau DLH sejatinya sekarang ini lagi goro semua, jadi memang fokus di mana yang sudah menggunung parah. Dinas Lingkungan Hidup itu biasanya gotong royong di sana. Cuman persoalannya sekarang di armada. Mudah-mudahan di Februari atau Maret ini sudah ada armada baru untuk mempercepat pengangkutan sampah. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, pengetahuan kami bahwa persoalannya itu adalah di alat yang rusak. Teman-teman kalau ke TPA itu di sana itu ada bulldozer. Biasanya ada beberapa unit tuh. Sekarang cuma satu. Ketika sampah itu dikeluarkan dari baknya, biasanya langsung didorong. Nah, itu biasanya kan kemarin banyak tuh. Sekarang cuma satu. Maka yang lain mengantri. Harusnya mereka sehari dapat 3 sampai dengan 5 trip. Hari ini cuma 1 trip, 2 trip. Gitu. Persoalannya di situ. Terkait penetapan Nek Awe sebagai tersangka, DPRD Kota Batam akan memberikan pendampingan hukum. Saya nanti mungkin sama Polresta, dan kebetulan ini di Komisi 1 ya, kami juga akan komunikasi dengan Polres terkait dengan AW dan 2 orang rekan lainnya terkait status di hari ini, ya kan. Kemudian apa yang kebijakan mengingat orang tua juga dan segala kebijakan yang akan diberikan polisi. Insya Allah kami untuk AW hadir dari DPRD Komisi 1.
hadir ini dalam artian bagaimana? Untuk menjembatani, berkomunikasi dengan kepolisian terkait dengan status dia, terutama pendampingan hukum. Anwar juga mengapresiasi kehadiran dan kepedulian mahasiswa mengawal roda pemerintahan dan isu yang tengah berkembang di Kota Batam. Demikian Flavia Donella Bangun melaporkan dari Batam.